Menurutku ya, paling gampang itu adalah apa? Membiarkan uangnya bekerja buat kita. Nah, jadi satu, kita udah kerja aktif. Iya. Dua, kita investasi, sampai investasi tadi ada hasilnya. Sehingga kayak kerja 2 orang padahal yang kerja 1. Oh. Nah, jadi gitu. Itu yang aku lakuin bertahun-tahun. Jadi kalau di awal merintis, wah kerja gitu ya. Tapi duitnya nggak untuk spending, nggak untuk konsumsi. Duitnya diinvestasikan. Sampai duit ini nanti dia kerja juga buat kita. Menarik. Oke, ngomongin tentang investasi nih, Bu. Sekarang itu kan Antam itu harganya lagi sangat tinggi banget ya, Bu. Betul. Ya. Kira-kira gini, apakah di masa depan harga Antam itu akan tetap naik? Nah, kalau misalnya saya punya uang sekarang, lebih baik langsung diinvestasikan Antam sekarang atau memperkirakan mungkin tahun depan turun kali ya, kayak gitu. Oke. Nah, kita bicara satu produk investasi yang lagi rame emang ya, emas. Nah, secara umum, emas itu dia akan naik harganya di atas inflasi. Jadi misal inflasi di negara kamu 4%, ya emas bisa 5%, 6%. Selalu begitu. Tapi ada beberapa kasus khusus di mana kalau ada kondisi krisis, maka harga emas tuh bisa naik 2 kali lipat. Kenapa? Jadi setiap kali ada kondisi krisis, orang-orang yang punya duit ini takut mau berinvestasi di instrumen beresiko seperti saham. Takut. Waduh, ini lagi nggak bagus nih kondisinya. Nah, mereka akan lebih memilih aset-aset yang dianggap sebagai safe haven. Safe haven itu adalah aset yang dianggap sangat aman. Salah satunya adalah emas. Otomatis banyak orang pengen beli emas. Akhirnya harga emas naik. Nah, kalau ditanya apakah tahun depan itu naik atau enggak, kita nggak tahu karena kita juga nggak tahu kondisi ekonomi nantinya gimana, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang, itu sangat diperbolehkan kalau memang budgetnya ada. Cuman emas ini jangan dijual kurang dari 4 tahun. Oke. Nah, jadi dia tidak untuk investasi jangka pendek. Dia jangka panjang dan menengah. Kecuali tiba-tiba ada krisis, harga emas yang kamu pegang naik 2 kali lipat, oke. Tapi poinnya adalah kalau kita berinvestasi itu, ada aset yang untuk jangka pendek di bawah 1 tahun, ada menengah, 1 tahun sampai 5 tahun, ada panjang di atas 5 tahun. Nah, jangan nunggu sampai nanti karena biasanya duit kamu habis. Nggak jadi beli emas ya, belinya mungkin make up gitu ya. Nah, jadi kan sering nih, iya Bu, saya tuh ada wacana tapi takut. Nanti tahun depan nih, dia DM lagi nih, Bu, saya ada wacana tapi takut. Ya selama kamu takut, ya nggak akan pernah mulai. Jadi investasi itu kita mulai dulu, dikit-dikit dulu, di instrumen yang aman-aman dulu. Setelah itu nanti ketagihan berinvestasi, baru naik instrumen gitu. Oke, keren. Iya, betul. Jadi kalau untuk mahasiswa, Bu, kira-kira apa sih instrumen atau investasi yang cocok ya? Kalau saya sarankan sih kalau mahasiswa, mahasiswa itu karakteristiknya duitnya dikit ya. Jadi nggak bisa tuh misalnya kita sarankan, oh kamu beli obligasi aja SBN, nggak bisa. Kenapa? Ya SBN itu minimal 1 juta maksimal 3 miliar. Kalau kamu beli 1 juta itu berasa nggak dapat apa-apa. Paling nggak 100 itu baru berasa dapat. Ya kan susah nih duit dari mana gitu ya. Betul. Kecuali jual sawahnya ayah gitu ya. Sawahnya ayahnya dijual. Nah, kalau mahasiswa saran saya satu di reksadana pasar uang. Ya, jadi satu dia instrumen yang super aman. Jadi kalau misalnya dia itu naik terus tapi dikit-dikit, hasilnya dikit, resikonya kecil, hasilnya dikit, sifatnya liquid. 100.000 udah bisa nih. Yang penting rutin reksadana pasar uang itu satu. Dua, bisa juga taruh di emas digital. Karena belinya nggak perlu 1 gram ya. Pokoknya ada duit sesaldo-saldonya tadi. Nah, kalau masih belajar saran saya itu. Terus kalau udah terbiasa berinvestasi, silakan nanti naik instrumen. Baru nanti naik sampai beli saham. Nah, kadang kita itu kebalik gitu ya. Dana darurat belum ada, investasi kecil-kecil yang belum ada, tiba-tiba saham. Begitu harga sahamnya anjlok, bilangnya gini, investasi adalah penipuan. Saya nggak mau invest lagi. Nah, iya. Oke. Kemudian Bu, saya sering baca nih di sosmed ya, di Reels atau di mana yang saya rasa Bulan juga paham gitu. Jadi tuh ada yang bilang gini, kalau saya spend money happily, spend money dengan senang, nanti uang itu akan kembali ke saya. Per bulan. Kata-kata seperti itu apakah menyesatkan atau hanya memberi makan delusional kita atau seperti apa, Bu?
spend money dengan menyenangkan. Iya, spend money happily. Jadi kita seneng, ya udah kita kalau mau jajan ya udah kita seneng aja. Oh, jajan gitu. Belanja gitu. Nanti uangnya balik sendiri kok gitu. Oke, tergantung ya. Jadi sebenarnya kalau uang yang balik sendiri itu adalah uang yang kita investasikan. Investasi itu kan nggak harus aset keuangan. Erlin ikut pelatihan. Itu kan investasi. Iya kan? Misalnya nih dulu saya ikut CFP, itu mahal banget pada saat itu. Cuman ya udahlah invest aja. Nah, begitu punya sertifikat CFP, balik modal kan? Nah, jadi poinnya itu lebih ke situ. Spend money-nya adalah untuk investasi. Tapi kalau spend money untuk konsumsi, ya lihat-lihat dulu. Misalnya nih, saya beli makanan enak, lalu saya jadi semangat kerja, dari kerja itu saya dibayar. Jadi prosesnya masih melalui berbagai titik dulu, nggak langsung saya beli make up yang banyak, besokannya ada duit turun dari langit gitu kan ya. Nggak langsung begitu gitu ya. Jadi nggak bisa langsung begitu. Jadi spending terbaik yang akan memberikan imbal hasil itu adalah investasi. Udah itu aja, investasi dulu. Nah, jadi bahkan kalau di makro ya, di makro mungkin Mbak Erlin ngajar juga kan ekonomi makro, ada namanya consumption smoothing. Consumption smoothing itu artinya kamu memilih tidak mengkonsumsi semua hari ini, kamu memilih mengkonsumsi sebagian kamu investasikan, supaya di masa depan dapat hasil lebih banyak. Ingat kan ya di konsep ini ya, smoothing ini. Nah, di ekonomi aja udah diajarin, siapapun yang mau menahan diri saat ini tapi berinvestasi, hasilnya lebih baik. Jadi tergantung spendingnya ya. Kalau misalnya nih, Bu, saya suka jalan-jalan, traveling. Ya kalau kamu bikin konten, sambil produktif bisa jadi duit lagi, kan begitu ya. Bisa dipahami. Nah, gitu. Kemudian ada pertanyaan nih dari mahasiswa. Bagaimana tips sebagai mahasiswa dalam mengedukasi orang tua terkait financial planning? Jadi kadang tuh orang tua tuh bilangnya gini, aduh kamu tuh baru belajar ekonomi gitu ya, baru kuliah semester 1 aja tahu apa, mama papa ini udah hidup lebih lama gitu ya, sering kan gitu ya. Ortu itu kadang nggak mau menerima, karena emang tipikal ortu kita itu kan ya udah pokoknya gitu ya, ya pokoknya mama taunya ini. Nah, jadi gini teman-teman ya, edukasi itu ada caranya, ke masing-masing audiens itu beda-beda. Nah, mungkin kan kita sama-sama dosen ya, apalagi kalau saya udah puluhan tahun gitu ya ngajar. Jadi pertama itu kita lihat dulu karakter audiens. Nah, kalau di sini orang tua itu nggak suka bahasa yang kelihatan kamu lebih pinter, intinya gitu. Nah, jadi ngomongnya itu casual aja, santai, lagi makan bareng, misalnya, Pak, Bu, itu loh, kok tanah kita kan nggak pernah dimanfaatin ya, misalnya. Itu kalau disewain kan lumayan. Nah, misalnya nih, iya cari sewa susah. Nah, memperkenalkan nih konsep marketing supaya bisa disewa. Misalnya, ini baru misal. Atau misalnya gini, Pak, Bu, kadang itu kan kita banyak nih beli bahan makanan kebanyakan, terus habis itu dibuang-buang gitu kan ya. Gimana kalau kita bikin planning aja, beli yang secukupnya gitu. Kan nanti sisanya enak, bisa ditabung. Nanti kalau duitnya banyak, kita bisa jalan-jalan. Nah, poinnya itu pembicaraannya itu casual gitu ya. Jadi orang tua itu karena dia taunya mungkin investasi itu sektor real aja. Dan itu nggak apa-apa. Investasi sektor real itu nggak apa-apa. Kamu punya tanah, sawah, ladang, ternak, itu nggak masalah gitu ya. Ada banyak orang yang saat ini menjadi kaya raya karena orang tuanya zaman dulu beli tanah, ya, dan itu nggak apa-apa. Nah, tapi lebih baik lagi kalau diversifikasi, ya kan? Karena ada banyak instrumen yang masih oke nih. Kayak temanku ada nanya, Mbak, papaku itu punya miliaran, tapi bentuknya deposito. Nah, aku bilang, rugi sebenarnya kalau kamu hanya dalam bentuk deposito. Deposito itu paling berapa 1 tahun? 3,5%. Kalau itu kamu taruh di obligasi pemerintah, kamu bisa dapat 6,5%. Nah, terus aku bikin ini simulasinya. Naruh segini, per bulan bersihnya segini. Udah dipotong pajak ya. Pajak deposito 20%, pajak obligasi 10%. Kan beda lagi nih. Nah, begitu ngelihat itu, ini aman ya Mbak? Ya aman sih, ini produk pemerintah ya, selama pemerintahnya masih ada, negaranya masih ada, ya nggak akan kemana-mana kan gitu ya. Nah akhirnya dicoba 1 periode, iya Mbak hasilnya gede. Nah akhirnya tertarik terus untuk invest di situ. Jadi harus gitu ya, harus dikasih pelan-pelan gitu. Oke, berarti memang tiap segmen ini
cara penyampaiannya setiap pasti berbeda ya. Ya contoh nih, kita ngajar mahasiswa ya, tiba-tiba kita ngajarin pakai kurva-kurva panjang-panjang, ya udah tidur aja ya kan, males. Ngomong sama mahasiswa itu harus hal-hal yang menarik hatinya saat ini. Ya misalnya contoh anak saat ini senangnya apa? Itu Bu, wah keren teman saya bisa beli kripto. Jelasin dulu kripto dan berbagai resikonya. Terus baru masuk nih produk lain. Nah ini akhirnya dia tertarik gitu. Karena kalau di kelasku kebetulan aku ngajar bank dan industri keuangan. Jadi aku nggak cuma ngajar lembaganya, tapi aku ngajar produknya. Dalam arti ya kamu harus tahu, kamu ke bank tuh bisa dapat ini. Kamu kalau misalnya reksadana bisa ini, kamu beli saham bisa seperti ini. Nah itu mereka lebih seneng karena bisa diterapin ya ilmunya, jadi nggak cuma ngawang gitu. Nah jadi gitu. Oke, keren banget penjelasannya Bulan, sangat nampol di kepala. Kira-kira Bulan sebagai penutup juga, apakah apa yang perlu disampaikan ke mahasiswa atau mungkin ke general secara umum terkait financial planning yang sangat urgent, semuanya harus tahu? Oke. Yang pertama adalah ilmu merencanakan keuangan, ilmu financial planning itu bukan sesuatu yang otomatis kamu langsung bisa. Kayak kamu baru lahir, umur setahun bisa jalan, walaupun tanpa latihan. Nah, financial planning ini adalah satu ilmu yang harus dipelajari dulu. Bahkan ketika kamu punya uangnya pun, kamu harus belajar cara menata keuangan. Dan ini kebanyakan tidak pernah diajarkan di level pendidikan apapun. Walaupun sekarang mau dimasukin ke kurikulum, tapi kan masih proses ya. Jadi artinya mahasiswa yang udah ada sekarang mungkin belum pernah belajar financial planning. Nah sehingga kamu harus mau belajar, harus mau membuka cakrawala gitu ya. Jangan cuman kayak misalnya, ya aku perintis bukan pewaris gitu ya, aku nggak mau. Kalau kamu sih enak, gampang, duitnya udah banyak. Enggak, semua orang ini punya struggle-nya masing-masing ya. Kita pun yang ada di titik ini dulu mungkin juga susah banget ya. Zaman aku mahasiswa tuh kalau ada yang traktir bakso aja pentolnya 2 itu udah happy banget ya. Karena lumayan nih bisa menghemat biaya kiriman gitu ya. Nah jadi harus belajar. Nah nomor 2, jangan selalu menuruti keinginan. Jadi keinginan itu nggak akan ada habisnya. Jadi terbiasa mengendalikan keinginan. Ada satu konsep kita bilang namanya delayed gratification. Jadi kalau kamu mau menunda keinginanmu saat ini, itu kamu bisa dapat lebih banyak di masa depan. Nah, lalu yang ketiga ya, ini terakhir mungkin, hidup ini nanti fasenya banyak ya. Kalau kita nggak mau melakukan financial planning ini, nanti akan terkaget-kaget ketika ganti fase. Mungkin Mbak Erlin ngalamin ya, dari lulus sampai kerja, berkeluarga, punya anak, itu pengeluarannya tambah nggak karu-karuan gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa financial planning, gimana pun kondisi kita, itu kita bisa. Bahkan ketika pendapatan kita naik pun, gaya hidupnya bisa tetap. Nah, kalau gaya hidup tetap, berarti ada porsi yang sangat besar untuk bisa diinvestasikan. Nah, makanya orang dengan pendapatan sama, bisa jadi tingkat kesejahteraannya berbeda. Karena yang satu ngerti financial planning, yang satu enggak. Gitu. Oke, keren banget. Oke, ada yang mau ditanyakan di teman-teman sini? Nggak ada ya? Oke, terima kasih Bulan. Untuk semua audiens yang menonton podcast hari ini, kita punya dosen yang keren banget, yaitu Bulan ini. Jadi dari penyampaiannya, dari keilmuannya, keren banget. Makanya jangan lupa untuk ikut bergabung di Departemen Ekonomi Pembangunan. Ini buat umum ya. Jangan lupa nonton juga, podcastnya ditonton, di like juga ya. Oke. Kalau gitu, saya akhiri. Bulan, terima kasih atas kesempatannya, punya insight-nya, dan evaluasinya terhadap saya. Beberapa kali saya tertampar dengan omongannya Bulan. Oke, terima kasih Bulan. Sama-sama Mbak Erlin. Sampai ketemu semuanya. See you.